Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utindria Aisyah Rosadi dari kelas 04 NIM 214310190. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang sejarah dakwah Islam di Nusantara, khususnya mengenai teori masuknya Islam dan perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Pembahasan ini penting karena sejarah Islam di Nusantara bukan hanya tentang penyebaran agama, tetapi juga tentang bagaimana ajaran Islam beradaptasi dengan budaya lokal dan membentuk peradaban bangsa Indonesia hingga saat ini. Yang pertama, para sejarawan memiliki beberapa teori mengenai bagaimana Islam pertama kali masuk ke wilayah Nusantara. Secara umum, terdapat 4 teori utama, yaitu teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. 1. Teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Muslim dari Gujarat, India Barat, sekitar abad ke-13 Masehi. Bukti pendukungnya dapat dilihat dari bentuk batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai yang memiliki kemiripan dengan batu nisan Gujarat. Artinya, hubungan dagang dengan India menjadi salah satu jalur utama penyebaran Islam ke Nusantara. Yang kedua, teori Arab. Teori ini berpendapat bahwa Islam datang langsung dari Arab, terutama dari Mekah dan Hadramaut atau Yaman. Menurut catatan sejarah Cina pada masa dinasti Tang, sejak abad ke-7 Masehi telah ada komunitas pedagang Arab di pesisir Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Arab dan Nusantara sudah terjalin cukup lama, bahkan sebelum abad ke-13. Yang ketiga, teori Persia. Teori Persia menyebutkan bahwa Islam datang melalui pedagang dan ulama dari Persia atau Iran sekarang. Bukti yang mendukung antara lain adanya kesamaan tradisi keagamaan seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura dan penggunaan kaligrafi dengan gaya khas Persia di beberapa daerah Nusantara. Yang keempat yaitu teori Cina. Teori terakhir menyatakan bahwa Islam juga dibawa oleh pedagang Muslim dari Cina, terutama pada masa dinasti Ming. Tokoh yang sering disebut dalam teori ini adalah Laksamana Cheng Ho, seorang Muslim yang melakukan pelayaran ke Nusantara pada abad ke-15 melalui hubungan dagang dan budaya. Ajaran Islam pun tersebar di wilayah pesisir Indonesia. Nah, dari keempat teori tersebut, para ahli sepakat bahwa Islam masuk ke Nusantara secara damai, melalui interaksi sosial, ekonomi, dan budaya, bukan melalui peperangan. Lanjut ke bagian kedua. Setelah Islam masuk, proses penyebarannya dilakukan melalui berbagai cara yang sangat menarik dan damai. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu melalui perdagangan para pedagang Muslim. Para pedagang Muslim tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk lokal. Daerah pesisir seperti Aceh, Sumatera Barat, Jawa, hingga Maluku menjadi pusat awal berkembangnya Islam. Yang kedua, yaitu melalui pernikahan banyak pedagang Muslim yang menikah dengan wanita setempat. Anak-anak mereka kemudian tumbuh sebagai Muslim, dan dari sinilah terbentuk komunitas Islam yang memperluas pengaruh dakwah di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu melalui pendidikan dan pesantren. Ulama dan guru agama berperan penting dalam mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan surau. Contoh paling terkenal adalah Wali Songo di Pulau Jawa yang menyebarkan Islam melalui pendidikan, teladan, dan budaya. Keempat yaitu melalui kesenian dan budaya lokal. Islam di Nusantara dikenal sangat toleran karena mampu beradaptasi dengan budaya setempat. Dan adapun ada contohnya seperti Sunan Kalijaga menggunakan wayang, tembang, dan gamelan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Jawa.
Dan yang kelima, melalui politik dan pemerintahan. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, dan Ternate Tidore mempercepat proses penyebaran Islam. Para raja dan bangsawan yang memeluk Islam ikut mendorong rakyatnya untuk menerima ajaran Islam. Dan lanjut, ada bagian ketiga, yaitu perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama, masa awal abad ke-13 sampai ke-15. Islam pertama kali berkembang di Aceh dan Sumatera Utara dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini menjadi pusat dakwah dan perdagangan yang menghubungkan dunia Islam dengan Asia Tenggara. Yang kedua, masa kejayaan dari abad ke-15 sampai ke-17. Pada masa ini, muncul banyak kerajaan Islam seperti Malaka, Demak, Banten, Banjar, Gorontalo, Ternate, dan Tidore. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat dakwah, pendidikan, dan kebudayaan Islam yang berpengaruh besar di wilayahnya masing-masing. Yang ketiga, masa penjajahan dari abad ke-17 sampai ke-20. Ketika bangsa Eropa datang menjajah, Islam justru menjadi semangat perjuangan rakyat. Tokoh-tokoh Islam seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan Teuku Umar menjadi ajaran Islam sebagai dasar perjuangan melawan penjajah. Dan yang keempat, masa modern dari abad ke-20 hingga sekarang. Setelah Indonesia merdeka, Islam terus berkembang melalui organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persis. Mereka berperan dalam bidang pendidikan sosial dan pembentukan karakter bangsa. Kini, Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan Islam telah menjadi bagian dari identitas nasional. Dan dari seluruh perjalanan sejarah tersebut, kita dapat melihat bahwa dakwah Islam Indonesia di Nusantara berlangsung dengan cara yang damai dan berakhlak. Islam tidak datang dengan kekerasan, tetapi dengan perdagangan, pendidikan, budaya, dan keteladanan. Inilah yang membuat Islam di Indonesia memiliki karakter yang khas, toleran, dan moderat, dan menghargai perbedaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!